Selamat sore Pak Lutfi. Ya, Selamat sore juga. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali Ya, meneruskan terkait dengan wahyu, pembahasan wahyu yang kemarin kita sudah bahas di hari sebelum-sebelumnya, yaitu wahyu pertama yang turun Quran surat Al-Alaq, dan sekarang masuk ke wahyu yang kedua, yaitu Quran surat apa ya? Mutasir. Al-Mudaththir. Oke. Akan tetapi sebelumnya memasuki ke ayat tersebut, saya ingin sedikit bertanya, Pak. Bagaimana Nabi Muhammad ini selama menunggu kegiatan menunggu turunnya wahyu yang kedua itu apa saja yang dilakukan, dan ini berapa lama? Ya, Oke, bagaimana penjelasannya? jadi begini ya. Wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad ya, yang pertama itu Al-Alaq itu. Ini kan pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad. Ya, Kan gitu. Lalu kemudian yang kedua, di Arab itu dikenal dengan istilah masyarakat yang ummi. oke, Umi. Ummi itu maknanya adalah orang yang belum pernah membaca kitab suci sebelumnya. Jadi bukan Bukan buta huruf, bukan. Jadi orang yang belum pernah membaca kitab suci sebelumnya. Artinya belum pernah membaca di antara orang-orang Arab itu Injil ataupun Taurat. Nah, karena mereka tidak pernah membaca kitab-kitab suci sebelumnya, maka kemudian di mana kitab suci sebelumnya itu adalah wahyu, lalu ini dapat wahyu, kan sesuatu yang sifatnya asing. Oke, Ya, oke. Ya, artinya baru begitu ya. baru. Ini apa ya? Begitu. Ya. Saya harus memaknai apa ini? Nah, karena itu baru, maka kemudian pasca turunnya surat Al-Alaq ini, Nabi Muhammad dalam beberapa riwayat Ya, itu ini bingung. What is this? ya. Apa yang Apa ya? Ada satu cerita juga digambarkan dibawa ke Waraqah bin Naufal. Ada cerita juga beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Nabi merasa bahwa dirinya itu kerasukan. Ada something yang masuk di dalamnya, yang di dalam beberapa riwayat itu bingung ya, sampai tidak mandi gitu loh. Maka nanti wasiyabaka fatohir, bajumu sucikanlah. Karena apa? Karena merasa bingung itu, memaknai wahyu yang pertama itu juga bingung, mencari konfirmasi itu juga di masyarakat yang ummi. Ya. Maka kemudian yang terjadi adalah bingung. Ini wahyu yang pertama itu terus terasa asing gitu. Terasa asing gitu. Nah, ini berjalan kurang lebih dalam beberapa riwayat. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 40 hari, tergantung riwayatnya gitu. Nah, selama 40 hari ini yang dilakukan oleh Nabi, ya kebingungan ini. What is this? Apakah ini benar ikra itu yang kita artikan di kemarin, proklamirkan ke siapa? Tanya lagi kepada si Waraqah bin Naufal, ada an-namus alladzi yanzilu ala Musa, misalnya begitu. Musa itu di mana? Lokasinya di mana? Profilnya kayak apa? Tidak tahu juga. Karena apa? Di Arab pada waktu itu juga belum masif ya orang-orang yang membaca sebuah dokumen. Hanya kemudian kebingungan ini mengisi waktu-waktu antara wahyu yang pertama sama wahyu yang kedua.
Jadi selama 2 bulan gitu, ataupun dalam riwayat lain 40 hari atau berapa? Betul, Itu 40. Nabi Muhammad eh, mengalami kebimbangan dan kebingungan. Hmm. Jadi selama itulah Nabi Muhammad itu mencari jati diri ataupun iki opo toh Hmm. sesuatu yang baru yang memasuki dirinya, Iya, betul. tanya-tanya selalu begitu ya. Jadi sudah kita ketahui selama sekian itu Nabi Muhammad mengalami kebimbangan dan kebingungan. Artinya kalau sekarang kita memandang itu tidak jelas pada seseorang. Iya. Mohon maaf ini. Iya. Kemungkinan kalau digambarkan seperti itu ya. Iya, betul. Oke, lantas sekarang ini bagaimana penjelasan dari wahyu yang kedua ini, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ini? Oke. Penting saya tegaskan bahwa surat Al-Mudaththir ini dalam riwayatnya Fahmul Quranil Hakim ini turun 2 kali. 2 kali ya? Oke. Ya, turun 2 kali. Yang pertama itu turun ayat 1 sampai ayat 10. Oke, ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10. Jadi tidak sekaligus Mudaththir 1 sampai 56 enggak. Tapi 1 sampai 10. Sama dengan Al-Alaq 1 sampai 5. 1 sampai 5 dulu, baru nanti bisa Baru kemudian sisanya di kemudian. Nah, di saat ayat 1 kita cermati beberapa ayatnya dulu. Ya. Ya ayyuhal mudaththir. Mudaththir ini maknanya kan berselimut. Muzammil maknanya ya berselimut. Oke. Ya, kan begitu. Ya, itu ada dua ayat Ya. yang mana memiliki makna yang sama. Bukan makna yang sama, beda. Oh, beda. Beda. Kan sama-sama berselimut. Beda makna. Oh, beda makna. Sama-sama berselimut tapi beda makna. Beda makna begitu. Oke. Bagaimana ini penjelasan? Nah, kisahnya kan begini. Selama proses kebingungan, Ya. Kebingungan ini dalam arti positif ya. Anda jangan melihat sesuatu yang sifatnya melampaui hal-hal yang sifatnya begitu. Mudaththir ini pasca menerima wahyu, Nabi Muhammad ada beberapa riwayat yang mengatakan bingung, tidak mandi berhari-hari, Ya, begitu. ya. Itu misalnya di narasi Sirah Ibnu Hisham. Karena tidak mandi berhari-hari, pakaiannya kan ketat. Oke. Nah, karena bingung kan tidak bisa tidur. Tertidur lalu kemudian berselimut seadanya. Nah, ini Mudaththir. Beda dengan Muzammil. Kalau Muzammil itu narasi di dalamnya menggambarkan orang yang tidur betulan lalu disuruh bangun di malam hari. Oke. Nah, begitu. Jadi nuansa maknanya berbeda. Ya ayyuhal mudaththir. Nah, konteks seperti itu kita harus melihat juga kalimat setelahnya. Kum fa'andir. Gitu. Kamu tertidur dalam keadaan baju yang tidak mandi-mandi, busuk. Kum fa'andir, berdiri lalu berilah peringatan. Ini dapat ultimatum Nabi Muhammad. Jadi kalau bingung jangan lama-lama. Kum fa'andir, segeralah untuk berdiri. Fa'andir, lalu kemudian berilah peringatan. Ada yang mengatakan fa'andir iklan, segera umumkan. Tuh. Balik mayu ilaika, segera sampaikan apa yang diwahyukan kepadamu. Nah, itu arti fa'andir lah. Lalu kemudian ayat selanjutnya warab baka fakabir, Tuhanmu lalu kemudian agungkanlah Tuhan. Nah, di dalam hal ini bingung jangan lama-lama, segera sadari bahwa wahyu yang kamu terima ini wahyu yang serius. Artinya wahyu yang pertama turun itu bahwasanya dia itu nabi atau bagaimana? Benar ya ini? Itu serius. Itu serius, kamu tidak di dalam kerasukan apa-apa. Kamu juga tidak dalam posisi diganggu sesuatu yang sifatnya gaib, tapi itu serius, maka kum fa'andir. Segera berdiri lalu kemudian segera
beri peringatan kepada mereka atas wahyu yang kau terima. Itu. Warabbaka fakabir, dan ini kosakatanya rob ya. Ya. Bukan wallaha fakabir ya, tapi rob. Oke, rob. Nah, Ayo rob. wahyu-wahyu yang awal ini kosakatanya sih masih menggunakan rob. Oke. Jadi di dalam hal ini ada perbedaan antara rob sama Allah itu di dalam maknanya. Nanti kita akan bahas. Oke, bahas Kita di akan lain bahaskan waktu. ini. Wasiyabaka fatohir. Bajumu yang kamu tadi kebingungan, di mana kamu belum melaksanakan apa yang peringatan yang diwahyukan kepadamu karena bingung berhari-hari tidak nanti. Wasiyabaka fatohir. Bajumu itu cuci gitu. Bersihkanlah. Cucilah bajumu. Wasiyabaka, dan bajumu fatohir, sucikanlah. Jadi orang mau mengumumkan itu ya bajunya mesti bersih lah. Oke. Kalau musuh tidak dipercaya. Lalu kemudian setelah itu ada beberapa riwayat ini Nabi mengundang kaum-kaum dari Quraisy ini. mengundang semuanya? orang-orang yang ada di Arab pada waktu itu. Semuanya, seluruhnya atau para tokohnya saja? Di antaranya 9 suku yang kita sebut kemarin Ini di awal pertemuan kita itu. suku kuat itu diundangi semuanya. Suku-suku lemah juga diundang. Itulah. Tempatnya di mana? Yaitu tempatnya di rumahnya Siti Khadijah. Nah, untuk apa? Untuk fa'angzir ini, beri peringatan itu. Sama untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Begitu. Ya. Nah, yang terjadi di dalam beberapa riwayat yang ada, gitu, Nabi Muhammad mengumpulkan di rumahnya Siti Khadijah, tentu dijamu dengan jamuan yang semestinya. Nabi Muhammad juga harus berpakaian bagus, wasiyabaka fatohir. Lalu kemudian Nabi Muhammad di situ mendeklarasikan bahwa dirinya adalah seorang nabi, pembawa risalah Tuhan, yang risalah Tuhan itu turun kepadanya di Gua Hira. Nah, kan begitu ini ya. Nah, anehnya setelah setelah Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada kaum, deklarasi sudah terjadi dan suku-suku itu menyaksikan deklarasinya. Ini lalu kemudian banyak suku-suku yang menghina, terutama suku-suku yang punya keadaan ekonomi yang kuat, yang kita sebut 9 suku utama. Bani Sam, Bani Jumal ya. Terutama yang paling ketawanya keras itu adalah si Abu Jahal. Artinya gimana? Tidak percaya sama sekali ya? Atau memang tidak menerima dari apa yang disampaikan oleh Nabi? Tidak hanya tidak percaya, tapi juga menghina, Pak. Istilahnya itu istahza'a. Istilah yang menghina. Jadi koyo istilah Jawa itu ngece. Oh gitu. Istihza. Istihza itu ketawa sambil ngece. Apa bahasa Indonesianya ngece itu? Yo, anu lah, ngece gitu lah. Apa itu nabi apa gitu, gitulah. Nah, ini merendahkan. Ketawa tapi ketawanya itu merendahkan. Ini Abu Jahal. Buyarlah akhirnya undangan ini. Karena satu tidak percaya, suku-suku utama ini juga menghina, gitu ya. Buyarlah forum ini. Jadi seolah-olah awal itu kayak Nabi itu agak pede ya, bajunya sudah bagus, wasiyabaka fatohir, mau mengumumkan itu, wah ini utusan Allah saya, pasti diterima ini. Ternyata di luar ekspektasi. Hanya dipatahkan oleh cibiran yang dari Abu Jahal itu ketawa sambil mengejek itu. Ya. Lalu forum buyar hanya beberapa yang percaya. Ya, tentulah ada beberapa riwayat ini. Yang pertama itu yang percaya pada waktu itu. Itu ada beberapa riwayat loh ya. Ada beberapa riwayat ini
Yang pertama kali itu riwayat yang masuk dan percaya itu Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat yang lain bukan Ali, tapi Abu Bakar. Bakar. Abu Bakar, Pak, begitu. Makanya Abu Bakar kena mendapatkan gelar As-Siddiq itu, ya membenarkan ini, gitu. Oh, gelar itu karena Abu Bakar itu mengiyakan Mengiyakan. Nabi besar Muhammad itu adalah seorang nabi. Seorang nabi. Siddiq itu maknanya kan membenarkan. Iya. Sodako gitu, membenarkan. Nabi Muhammad membenarkan. Ya, saya percaya kamu. Kurang lebih begitulah kata-kata. Makanya kemudian ada dua riwayat. Oke. Jadi ada istilah itu, siapa yang masuk Islam, yang kita gunakan kosakata itu saja dulu. Setelah Khadijah, ada riwayat Abu Bakar, ada riwayat Ali. Saya curiga begitu. Curiga itu artinya yang menyatakan bahwa Ali yang masuk Islam pertama itu dimotivasi oleh dorongan ideologis, yaitu kelompok-kelompok Syiah. Gitu. Karena Syiah itu patronnya adalah Ali bin Abi Thalib. Maka orang yang masuk Islam pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib. Itu menurut salah satu Menurut kaum Syi'i gitu. Sementara riwayat-riwayat di luar Syi'i itu menyebut Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lah yang membenarkan. Nah, saya lebih setuju kepada riwayat yang kedua ini. Mengapa setuju pada riwayat yang kedua? Karena dilihat dari usia. Lebih tua daripada Ali. Dilihat dari sisi usia. Usia Ali ketika Nabi Muhammad mengumumkan itu masih 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun itu kalau dihitung sekolah itu masih kelas 4. 3 atau 4 SD. 3 atau 4 SD. Masa anak SD? Ya, Anda benar. Kan lucu. Iya. Pembenarannya juga tidak signifikan gitu loh. Betul. Masa didukung anak SD begitu? Masa penyampaian yang begitu apa itu ya, sakral gitu. Extraordinary. Oh. Wahyu yang extraordinary, pembenar pertamanya adalah anak usia SD. Kan nggak mungkin gitu ya. Bukan tidak mungkin, tidak agak geli gitu aja. Begitu. Agak geli, masa ya wahyu yang sedemikian besar pembenarnya adalah anak 4 SD gitu. Nah, beda dengan usia si Abu Bakar As-Siddiq gitu. Abu Bakar As-Siddiq itu dalam konteks ketika Nabi menerima wahyu pertama itu usianya 38 39. Jadi hampir sebaya dengan usia Nabi Muhammad. Nah, kalau sebaya 38, 39, 40 itu kan usia di mana orang itu pikirannya mateng-matengnya. Seperti kita ini ya. Ya semoga. Makanya dibenarkan oleh anak kecil sama dibenarkan oleh orang-orang yang usianya 40 kan maknanya beda. Beda. Anda misalnya ya, dibenarkan anak kecil sama dibenarkan teman sebaya Anda yang usianya sama, rasanya beda kan? Iya, beda. Begitu. Anak kecil kan seperti belum bisa berpikir jauh begitu. Tapi kalau orang dewasa kan sudah selevel. Jadi bisa mengukur, menakar. Ya, ini informasi serius apa enggak? Oke. Gitu loh. Betul. Makanya saya lebih condong kepada riwayat yang kedua, di mana yang membenarkan pertama kali klaim kenabian itu Abu Bakar. Ya betul. Saya juga sepakat karena memiliki gelar As-Siddiq gitu. Nah, cuman tidak banyak ya, tidak banyak. Terlepas bahwa Ali memang mendukungnya, tapi mendukung dalam konteks anak di usia 10 tahun itu ya mendukung mungkin iya. Tapi dukungannya saya pikir lebih berpengaruh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Nah, jadi pembenar-pembenarnya tidak banyak. Ada Khadijah di situ. Dalam beberapa riwayat itu hanya 10 orang. Oke, sebelumnya gini Pak Luki. Sebelum dilanjut, ini Nabi Muhammad SAW ini berapa lama menyampaikan program kepada mereka ini? Nah, kan tidak satu kali ya, ataupun berapa kali
Beberapa kali iya. Cuman masalahnya itu pertama kali itu begitu. Oh gitu. Oh, Oke. suasananya begitu. Dibenarkan hanya beberapa. Oke. Gitu ya. Tentu pertama adalah Siti Khadijah. Hmm. Kemudian yang kedua Abu Bakar, bla 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 berlanjut. Berlanjut ada 10 orang. 10 Ya. orang yang mereka ini dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Begitu. As-sabiqunal Orang awwalun. yang menyatakan bahwa Nabi itu atau membenarkan bahwa Muhammad itu seorang nabi gitu. Orang-orang awal yang mereka itu mendahului para sahabat-sahabat setelahnya. Nah, itu ada 10 itu. Satu Khadijah, istri utama. Kemudian yang kedua itu si Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dari Bani Zuhroh. Ini suku kuat ini. Gitu loh. Abdurrahman bin Auf ini suku kuat ini dari Bani Zuhroh. Ada kemudian dari golongan budak, Ya. Bilal bin Abi Rabah. Itu juga masuk ke pasar. Nah, as-sabiquna awal ada Bilal bin Abi Rabah. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu pengembala kambingnya Abdullah bin Abi Muayyid. Oke. Gitu loh. Abdullah bin Abi Muayyid. Bani Abi Muayyid itu Bani Mazhab. Punya kambing yang mengembala Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud membenarkan. Usia-usianya Abdullah bin Mas'ud sekitar 38 itu. Oh, ini bisa diambil kesimpulan nggak? Orang yang membenarkan itu usianya di atas 30. Tidak juga, karena si Ali juga masih kecil 10. Walaupun itu tidak signifikan, tapi kan mengikuti. Ya, ya, ya. Ya, kita mengadopsi lah. Mungkin Bapak Eung mengaruhi Bapak E. Iya, Elon ya, Pak. begitu. Tahu garap skripsi dong. Ya, begitu lah. Ya, kita hitung lah. Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Siti Khadijah. Itu di nama lengkapnya, mungkin saya tidak apa itu di Al-Kamil Fit Tarikh, karyanya Ibnu Athir, di jilid yang kalau nggak salah 13. Itu disebut as-sabiqunal awalun itu sekitar 10 orang. Nah, ini yang membenarkan Pak Yu yang kedua ini. Oke. Nah, apa ini setelah kum fa'andir tadi? Iya. Itu yang membenarkan hanya ini begitu. Lalu kemudian begitu ya. Setelah itu, ini saya harus baca teks soalnya saya khawatir Iya, iya, dulu. betul. Nah, yang kalau gitu. Wasyabaka fatohir. Nah, ini kata-kata yang menurut saya agak bertanya-tanya. Warijza fahjur. Warbi jizat dan berhal dan Nah, iya lah. Rijza ini Anda bisa merujuk kepada tafsir At-Tabari. Itu maknanya bisa berhala. Mana lain lagi enggak? Ada yang kok enggak asnam ya, atau ausan, Nah, makanya ada mana lagi enggak begitu. atau yang sifatnya itu tidak ada rincian detail. Artinya begini, saya belum menemukan rincian detail terkait dengan mengapa tidak asnam atau ausan, gitu. Tapi rijza. Gitu. Cuman kalau Anda melihat tafsir At-Tabari itu maknanya berhala. Rijza ay al-asnam, gitu, berhala. Lalu kemudian kata-kata setelahnya fahjur. Fahjur ini bentuknya mufrad. Gitu. Artinya kan begini, dan berhala tinggalkanlah. Lah kalau berhala tinggalkanlah, lalu kosakatanya mufrad. Apakah Nabi Muhammad itu memang begitu? Apakah sebelumnya Gitu apakah dalam begitu bagaimana istilah makna-makna dalam arti misalnya Nabi Muhammad maksum, iya. gitu ya. Nabi Muhammad maksum itu kan maksum itu terjaga, Iya. di mana selama hidupnya tidak pernah sekalipun
itu berbuat dosa. Tapi ini kok ada kosakata begini. Itu perintah itu tidak akan muncul jika objeknya itu tidak melakukannya. Gitu. Saya tidak mengatakan sebelumnya pagan juga ya, gitu. Cuman kok arahnya kesannya seperti Ya, kita merujuk ini aja. Nabi Muhammad bergaul itu tinggalkanlah. Ya, Kurang lebih kata-katanya begitu, fahjur. Gitu. maka tinggalkan. Maka tinggalkanlah. Nah, ini menurut saya kata-kata yang agak menyengat. Agak menyengat itu artinya bertanya-tanya. Ya, Emangnya Nabi Muhammad sebelum itu begitu? Gitu. ya, oke. Nah, begitu. Tapi tidak usah dimaknai lah. Iya, dirasakan. Dirasakan saja. Lalu kemudian wala tamnun tas taksir. Taksir. Janganlah kau berangan-angan. Gitu ya. Umniyah itu kan angan-angan yang sifatnya berharap-harap. Gitu ya. Janganlah kau berharap mendapatkan imbalan yang banyak. Taksir, imbalan. Iya. Artinya mengapa? Karena di awal-awal ketika Nabi Muhammad mendeklar itu aja udah banyak yang nggak setuju. Yang setuju sama enggak itu banyak yang enggak. Oke, Gitu loh. ya. Yang setuju kan hanya beberapa, 10 atau berapa. Nah, sementara yang tidak setuju banyak. Artinya dalam kondisi seperti itu wala tamnun tas taksir. Janganlah kau berharap imbalan yang banyak di dalam hal ini. Artinya kayaknya situasinya akan berat. Nah, kan begitu. Dari menyampaikan tadi, janganlah berharap banyak, begitulah. Jangan berharap imbalan yang banyak. Gitu loh. Jangan berharap imbalan yang banyak. Oke. Wali rabbika fasbir, gitu. Dan untuk kepada Tuhanmu fasbir. Jadi wahyu yang dibawa Nabi Muhammad itu kan berat. Berat itu karena di awal Nabi Muhammad itu tidak punya lawan siapa-siapa. Tapi dengan membawa wahyu, Nabi Muhammad akan berhadapan dengan satu komunitas yang besar. Yang kita sebut 9 naga kemarin. Artinya memiliki persaingan ataupun memiliki apa ya? Kasar-kasarnya musuh ya. Ya, di dalamnya kamu akan menghadapi sesuatu yang besar karena wahyuku. Gitu loh. Maka fasbir, bersabarlah. Gitu loh. Jadi di dalam konteks itu sabar itu aktif ya. Bukan pasif. Oke, sabar itu adalah aktif. Aktif, ya. Bukan pasif. Bukan pasif. Ya wis ngono lah, ya wis. Kan pasif itu. Iya. Fasbir itu dalam konteks kamu menerima wahyu lalu kemudian fa'angzir, memberi peringatan tidak direspon itu, kamu harus bersabar. Ini menunjukkan sabar itu aktif. Bisa mengulang kembali. Bisa Aktif itu bukan pasif. Pasif itu alah ya wis ngono lah. Begitu loh. Bisa dimengerti itu. Fasbir begitu. Fa'idzan nukira fis sakur, ketika ditiup ya sangkakala itu, fadzalika yaumaiti yaumun asir, di hari itu sangat berat. Nah, ini satu informasi, ingat ya bahwa ini itu masih terkait dengan Nabi Muhammad secara personal. Jadi istilahnya mukhotobnya masih Nabi, masih tertuju pada Nabi, masih tertuju Nabi. Wali Robbi Ka itu kan kamu fasbir bukan fasbiru gitu. Jadi mukhotobnya masih mufrad, artinya hanya kepada Nabi Muhammad gitu loh, bukan belum kepada umum ya. Maka kemudian di dalam hal ini mukhotobnya masih terbatas. Wahyu-wahyu awal itu ke personal Nabi Muhammad gitu. Fadzalika yaumaiti yaumun asir, di mana ketika trompet itu ditiup, itu hari yang sangat sulit. Hari yang sangat sulit itu alal kafirina ghaira yasir gitu. Alal kafirina ghaira yasir, atas orang-orang kafir itu menghadapi situasi itu tidak mudah. Nah, itu sampai 10 artinya secara arti begitu. Nah, di sini mulai disebut istilah kafir. Oke, kafir berarti. Mulai disebut istilah kafir. Nah, sebentar, sebelum ke kafir ini ya. Artinya kalau itu tadi katakan kafir pada satu orang itu, yaitu Nabi Muhammad,
Lam, Mm-mm. apakah wahyu ataupun ayat ini dalam proses pembentukan kenabian? Iya betul, itu coba kosakatanya. Wajah fahjur, tinggalkanlah berhala. Balatam tas taksir, janganlah berharap banyak. Lalu kemudian apalagi ya setelah itu ya, wari robika fasbir, bersabarlah. Itu artinya wahyu awal itu adalah wahyu di mana nabi itu dibentuk karakternya. Nah ini nanti sampai sekian surah. Oke. Mengapa saya katakan begitu? Penting saya tegaskan begitu. Ada perbedaan narasi di dalam hal ini antara Al-Quran dan sumber-sumber sirah. Oke. Kalau di sumber-sumber sirah, pembentukan pribadi Nabi Muhammad itu dengan cara membedah badan, dada ya, diambil hatinya, lalu yang mengambil itu adalah malaikat Jibril, lalu kemudian dicuci di air Zam-Zam, dikembalikan lagi, lalu kemudian ditutup dadanya sehingga Nabi Muhammad fresh, suci untuk menerima pesan-pesan ilahi. Tapi di dalam konteks ini, di dalam surah-surah ini, kosakata yang menunjukkan arti mufrad, fahjur, fasbir, lalu kemudian apalagi ya, warijasa fahjur, walatam tas taksir, ketika fasbir, itu kan objeknya mufrad pada Nabi Muhammad. Sekaligus ini kok mengindikasikan bahwa pembentukan pribadi kenabian itu tidak melalui sebagaimana apa yang digambarkan di kitab-kitab sirah itu. Melalui serangkaian proses pemindahan. Tapi yang membentuk nabi itu, pribadi kenabian itu Tuhan sendiri melalui wahyunya. Tidak campur tangan Jibril yang bedah dada, ambil hati, cuci Zam-Zam, dikembalikan lagi begitu. Kok enggak ketemu ya narasi itu di wahyu-wahyu awal gitu. Jadi wahyu-wahyu awal menunjukkan pembentukan karakter nabi itu justru melalui wahyu. Nah, oleh karena itu apa pesan utama wahyu yang kedua ini? Ya. Nah, ini mau saya tanyakan itu. Oh, mau tanya? Iya. Atau bertanya dulu aja? Tidak bisa. Karena sudah tersinggung. Belum ditutup kan ada pesannya lagi. Apa pesan utama? Pesan utamanya di dalam ini bisa kita lihat. Mukhotob atau wahyu-wahyu yang mufradnya tunggal kepada Nabi Muhammad menunjukkan bahwa dan kata-kata itu menunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang larangan. Oke. Lijazah fahjur, fasbir, balatam taksir, begitu, larangan-larangan begitu. Ini menunjukkan pembentukan pribadi kenabian itu. Di mana pembentukan pribadi kenabian itu ya melalui wahyu itu. Bukan melalui Jibril. Bukan langsung melalui dicuci ke Zam-Zam. Oke, begitu. Dari peringatan-peringatan Tuhan itu, fahjur, tas taksir, fasbir dan seterusnya, wahyu turun kepada hati Nabi Muhammad. Dari hati Nabi Muhammad lalu muncullah perilaku. Perilaku apa? Fahjur, menjauhi, tidak berharap, sabar akan perjuangan yang akan berat. Itu kan sebetulnya arti-arti pembentukan karakter kenabian. Nah ini karakter kenabian itu begitu, jangan berharap banyak, sabar tapi dalam arti positif, aktif, begitu. Itu karakter kenabian. Gitu ya. Jadi pembentukan karakter nabi itu memang harus melalui wahyu yang dibentuk sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Lantas ini masih ada waktu deh. Ada berapa menit lagi? 5 menit. Oh, 5 menit. Masih ada waktu. Tadi sudah disinggung terkait dengan makna kafir. Bagaimana penjelasannya, Pak? Kafir. Ya. Di ayat alal kafirina ghaira yasir. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang setelah diundang tadi, itu kan ada yang istihza. Istihza itu mengejek. Kamu ini dari 10 mana? Bisa-bisanya menyampaikan
ini Tuhan kok jatuh ke kamu pilihannya. Oke ya, ini gimana ini begitu, Tuhan kok pilihannya jatuh ke kamu suku lemah, maksudnya kalau turun ya ke saya lah, yang kuat begini-begini kayak gue begini lah, kan begitu. Iya. Nah, akhirnya dalam konteks itu mereka tidak melihat substansi wahyunya, tapi melihat kepada agennya. Agen ini maksudnya ke Nabi Muhammad yang lemah itu. Dari situ mereka terhalang untuk menerima wahyu. Nah, terhalang untuk menerima wahyu dalam konteks awal itu maknanya kafir itu. Itu ya. Yang artinya tidak menerima kenabian Muhammad sebagai agen Tuhan yang akan memberi fatwa pesan-pesan Tuhan. Tapi kalau di sini ada makna kafir, ya, artinya menolak ini tadi. Atau bisa juga yang menerima itu dimaknai mukmin ataupun muslim. Ya, tapi belum muncul. Ya, justru yang muncul pertama kali di wahyu yang kedua ini kafir dulu, penolaknya. Gelar apa yang akan diterima kepada para pengikut Nabi Muhammad belum muncul. Masih penolakan dulu ya. Apakah nanti mukmin? Apakah nanti muslim? Apakah mutakin? Belum muncul. Oke, kemungkinan itu akan kita bahas di beberapa partnya akan datang. Ya, masih ada banyak waktu lah. Ada banyak waktu. Dan ini kayaknya sudah menginjak malam Pak Lutfi. Oh iya, betul. Hendaknya kita teruskan di lain kesempatan supaya kita nanti berpikir juga lebih jernih terkait dengan pembahasan ayat-ayat Tuhan ini ataupun wahyu ini. Karena wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad ini sangat banyak sekali. Kalau kita kupas saat ini kan tidak mungkin. Maka kita teruskan di lain kesempatan. Ya, saya ada 1-2 kata yang penting saya ungkap. Oke, silakan. Pesan di dalam Al-Mudaththir ini, pembentukan pribadi kenabian itu melalui wahyu itu sendiri. Melalui wahyu. Dari melalui wahyu itu, maka saya sedikit kurang percaya. Narasi-narasi sirah. Ya, yang notabene tadi dikatakan mencuci, membedah mencuci. Saya melihatnya itu mitologis ya. Mitologis, padahal kita harus memperlakukan dalam konteks ini historis. Ini makanya kajian historis. Gitu. Maka dari kajian historis itu aspek mitologis itu kita singkirkan dulu. Kita percaya kepada sumber-sumber Al-Quran karena Al-Quran itu yang mengiringi proses kenabian. Mulai dari pembentukannya, seruan dakwahnya, sampai bagaimana arah terakhir dari visi kenabian. Itu kita membacanya itu berbasis kepada sumber paling awal, yaitu Al-Quran itu. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa pembentukan pribadi kenabian itu melalui wahyu. Oke, bisa kita garisbawahi sebelum kita tutup bahwasanya pembentukan kebenaran nabi ataupun kenabian ini melalui wahyu yang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kiranya begitu Pak Lutfi, kita teruskan di lain kesempatan. Oke. Insya Allah minggu depan kita bisa bertemu kembali dengan terusan wahyu yang berikutnya. Ya. Mungkin ini akan sedikit banyak bertanya. Ya, yang ketiga itu Al-Fil. Nanti tentara bergajah. Nah, nanti kita bedah apa itu Al-Fil, apa itu tentara bergajah dan lain sebagainya. Ya, padahal di Mekah kan tidak ada gajah. Nah, makanya itu gajahnya dari mana? Kan Mekah itu onta. Kok bisa masuk mau menyerang ke apa? Oke, kita akan dulu ini asik untuk pertemuan yang akan datang. Kita simpan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sekarang. Ini sudah menginjak malam. Oke. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time. Oke, thank you semuanya. Oke.